Top skor Liga Portugal uji lini pertahanan timnas Indonesia, Sintayong fokus latihan taktik. Timnas Indonesia memang sangat bekerja keras untuk mempersiapkan tim dalam keikutsertaannya di Piala Asia edisi kali ini. Baik pemain maupun pelatih berjibaku untuk mematangkan persiapan. Timnas Indonesia sendiri sudah menjalani pemusatan latihan sejak 20 Desember 2023 lalu di Antalya, Turki. Bukan hanya pelatih, skuad Garuda pun juga menjalani 2 pertandingan uji coba melawan Libya dan terkini akan melawan Iran. Namun terkait dalam proses persiapan yang cukup melelahkan ini, Sintayong rupanya menunjukkan totalitasnya kalau memimpin skuad Garuda. Bahkan dalam kondisi sakit ia tidak mengendurkan semangatnya dalam mempersiapkan timnas Indonesia jelang Piala Asia. Mengutip dari laporan media Korea Chosun, Sintayong diwartakan mengalami flu parah selama persiapan Piala Asia ini. Walau demikian, pelatih berusia 53 tahun tersebut dianggap tetap memberikan yang terbaik, meski kesehatan sedang menurun. Sementara itu, terkini timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba terakhir melawan Iran, salah satu klub terkuat di Asia. Melawan Iran membuat lini belakang tim asuhan Sintayong dipastikan bakal diuji oleh top skor Liga Portugal 2 kali, yakni Mehdi Taremi. Sebab menukil catatan transfer market, striker berusia 31 tahun ini sudah mengantongi 76 caps bersama Iran dengan mencetak 43 gol. Sementara karirnya juga terbilang wangi di Eropa. Setelah sukses di Liga Iran dan Qatar, Taremi memutuskan untuk bermain di Eropa, di mana ia bergabung ke Rio Ave dan bakatnya membuat FC Porto memanggilnya. Mehdi Taremi pun dianggap handal sebagai striker. Nyatanya, ia pernah menyabet gelar top skor Liga Portugal sebanyak 2 kali, yakni pada musim 2019-2020 dan 2022-2023. Maka dari itu kehadiran Mehdi Taremi di ujung tombak Iran akan sangat menguji kekuatan lini belakang timnas Indonesia, yakni jelang gelaran Piala Asia 2023. Lebih dari itu, uji coba kontra Iran nanti tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih timnas Indonesia, khususnya Sintayong sebagai pelatih kepala. Diharapkan timnas Indonesia dapat meraih hasil positif dan pembelajaran dari laga uji coba nanti, terlepas dari hasil akhir laga tersebut. Sebagai persiapannya, Sintayong langsung menggelar latihan setibanya timnas di Qatar. Timnas Indonesia berlatih di lapangan Al-Egla 2, Doha, Qatar setelah beristirahat sejenak di hotel. Dalam latihan kemarin, Sintayong fokus terhadap mengasah taktikal skuad Garuda dan olah fisik ringan. Tentunya seluruh pecinta timnas Indonesia di penjuru negeri akan berharap timnas Indonesia mampu meraih hasil maksimal saat jumpa Iran nanti dan dapat mengambil bahan evaluasi dari laga tersebut. Pundit Inggris sebut timnas Indonesia punya peluang lolos fase grup. Pakar sepak bola dunia John Dix memberikan prediksi terkait persaingan di grup D Piala Asia 2023 yang nantinya timnas Indonesia, Jepang, Vietnam, dan Irak akan memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. Dalam kesempatan ini, John Dix pun menjelaskan bahwa persaingan di grup D menjadi salah satu yang paling sengit di Piala Asia kali ini. Jepang tentu saja datang sebagai unggulan setelah performa mereka yang cukup ajaib di beberapa laga terakhir. Namun mereka akan mendapatkan persaingan ketat yakni Irak yang berada di grup yang sama. Sementara Singa Mesopotamia merupakan juara Piala Teluk atau Gulf Cup 2023. Maka disimpulkan di atas kertas posisi 1-2 akan diamankan oleh kedua negara tersebut. Yang satu ini grup D adalah grup yang sulit juga, benar-benar sulit, kata John Dix. Dalam hal ini, tiket melalui peringkat ketiga terbaik akan berjalan lebih sengit lagi. Timnas Indonesia dan Vietnam akan saling sikut demi menjaga asal lolos ke babak selanjutnya. Kedua tim ini memiliki peluang yang sama menguji peringkat ketiga grup D. Maka dari itu, baik Vietnam dan Indonesia, laga melawan Irak akan menjadi penentu nasib mereka. Pasalnya, mengalahkan Jepang jadi laga yang cukup sulit, meski memiliki peluang untuk mencuri poin di sana. Menurut ulasan pundit asal Inggris ini, Vietnam masih sedikit diunggulkan untuk posisi ketiga. Namun demikian, gelandang Irak Bashar Rashan akan memberikan keterangan yang berbeda. Ia menampik anggapan laga mudah melawan Indonesia pada fase grup nanti.
Ia bahkan beranggapan kesalahan kecil saja bisa saja membuat Singa Mesopotamia kalah, bahkan meninggalkan turnamen. Untuk itu menarik menjadi saksi perjuangan timnas Indonesia berjuang untuk lolos dari fase grup D. Lalu akankah timnas Indonesia akan menciptakan sejarah? Martin Paes fix jalani naturalisasi WNI, Erick Thohir ungkap rencana besar bersama Sintayong. Ketua PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi Martin Paes akan menjalani proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Mengenai hal ini, Erick menjelaskan bahwa keluarga kiper FC Dallas itu sampai menangis karena sang pemain akan menjalani proses naturalisasi. Dia jauh-jauh dari Dallas, dari Amerika Serikat, kiper utama FC Dallas. Ketika dia, Martin Paes, bertemu neneknya dan orang tuanya untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis keluarganya. Erick Thohir menjelaskan keinginan Martin Paes untuk memperkuat timnas Indonesia sejalan dengan PSSI yang tengah membangun generasi emas sepak bola tanah air. Terlebih lagi, menurut Erick Thohir, timnas Indonesia sudah mempunyai jumlah pemain diaspora yang memperkuat Garuda. Erick Thohir pun merasa campur aduk saat mengetahui Martin Paes mau memperkuat timnas Indonesia. Dia menilai kehadiran pemain keturunan itu akan menambah warna dalam skuad Garuda nanti. Kabar baik ini pun sebelumnya telah menemukan optimisme dari pengamat sepak bola dan komentator bola Roni Pangemanan. Sebab Bung Ropan, sapaan karibnya, menilai bahwa kehadiran Paes akan menuntaskan masalah timnas Indonesia di sektor penjaga gawang. Sebab menurut Bung Ropan, salah satu posisi yang saat ini relatif masih menjadi masalah di timnas Indonesia adalah sektor penjaga gawang. Nah, ia menilai kehadiran Paes bakal menuntaskan masalah tersebut. Maka dari itu, Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa di tubuh timnas Indonesia tidak ada perbedaan pemain lokal maupun keturunan. Menurutnya semua memiliki kepentingan yang sama, yakni membela merah putih. Untuk itu, alih-alih memperdebatkan masalah pemain lokal atau pemain keturunan, Ketum PSSI justru berharap semua pihak memanfaatkan momentum ini dengan baik. Menurutnya saat ini timnas Indonesia dalam momentum yang bagus karena memiliki generasi emas. Namun apakah cukup? Tidak. Seperti yang saya katakan, kami harus mempunyai tim senior 2x11 yang sama kuatnya. Tegas Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa ini telah menjadi bagian dari rencananya untuk membuat tim merah putih mampu bersaing di ajang internasional. Erick bahkan mengaku bahwa hal ini sejalan dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang telah mencoba menerapkan dalam laga uji coba melawan Libya di Turki pada 2 Januari. Di mana pelatih asal Korea Selatan itu membentuk 2 tim untuk menjalani uji coba perdana melawan Libya, yakni dengan menurunkan tim pertama pada babak pertama dan tim kedua pada babak kedua. Menurutnya, Sintayong dan ia memiliki rencana yang sama, karena dengan begitu timnas Indonesia akan memiliki pemain dengan kualitas yang sama.